Selamat datang di video presentasi kelompok F. Hari ini kita akan membahas proyek statistik kita yang berjudul Penilaian Kebutuhan Kuota Internet dari tahun 2019 sampai 2022 berdasarkan penggunaan. Di sini kita bakal lihat gimana sih pertumbuhan penggunaan kuota internet dari tahun ke tahun. Terus kita analisis juga pakai metode regresi linier. Gimana aja ya prosesnya? Yuk kita mulai. Jadi kita mulai dari data awal ya. Kita punya data penggunaan kuota internet dalam gigabit dalam kurung Y selama 4 tahun dalam kurung X. Tahun pertama 43,2 GB, tahun kedua 54 GB, tahun ketiga 67,2 GB, tahun keempat 96 GB. Lalu kita catat nilai yang diperlukan untuk analisis. Sigma X sama dengan 10, sigma Y sama dengan 260,4, sigma X kuadrat sama dengan 30, sigma Y kuadrat sama dengan 18.514,08, sigma XY sama dengan 736,8. Setelah itu, buat diagram pencar atau scatter plot untuk melihat hubungan antara waktu dalam tahun dengan penggunaan kuota. Hasilnya kelihatan di setiap tahunnya penggunaan kuota semakin naik. Penjelasan diagram. Titik biru menunjukkan data asli dari penggunaan kuota internet tiap tahun. Garis merah putus-putus menunjukkan garis regresi linear. Terlihat bahwa setiap tahun penggunaan kuota meningkat secara konsisten. Karena semua titik mendekati garis regresi, artinya hubungan antara tahun dan kuota internet sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya waktu, kebutuhan kuota meningkat cukup stabil. Nah, dari data tadi kita lanjut ke bagian perhitungan statistik dasar. Pertama-tama kita hitung rata-ratanya. Untuk rata-rata X atau X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5. Untuk rata-rata Y atau Y bar sama dengan sigma Y per N sama dengan 206,4 per 4 sama dengan 65,1. Terus kita juga hitung untuk sisi XX sama dengan sigma X kuadrat dikurangi N dikali X bar sama dengan 30 dikurangi 4 dikali 2,5 kuadrat sama dengan 30 dikurangi 4 kali 6,25 sama dengan 30 dikurangi 25 dan hasilnya 5. Untuk SSXY sama dengan sigma XY per N dikali X bar dikali Y bar sama dengan 786,8 dikurangi 4 dikali 2,5 dikali 65,1 sama dengan 786,8 dikurangi 651 dengan hasilnya 85,8. Setelah dapat sisi XX dan sisi XY, kita susun persamaan regresi liniernya. Y topi dikurangi Y bar sama dengan SS XY per SS XX dikali X dikurangi X bar. Y topi dikurangi 65,1 sama dengan 85,8 dibagi 5 dikali X dikurangi 2,5. Y topi sama dengan 17,16 itu hasil dari 85,8 dibagi 5. Kemudian 17,16 X dikali X dikurangi 2,5 ditambahkan 65,1. 65,1 berubah menjadi positif karena pindah ruas. Y topi sama dengan 17,16 dikali X hasilnya 17,16X. Kemudian 17,16X dikurangi 2,5 menghasilkan min 42,9. Kemudian ditambahkan 65,1. Y topi sama dengan 17,16X ditambah 22,2. Nah, lanjut ke bagian evaluasi model, yaitu residu. Residu itu selisih antara data sebenarnya dengan hasil prediksi dari model kita. Mari kita hitung total residunya dan memperoleh nilai 0. Ini artinya model kita sudah cukup akurat karena jumlah total residunya 0. Terus kita juga menghitung jumlah residu kuadrat dan memperoleh
berhasil 84,712. Nilai ini menunjukkan seberapa besar penyimpangan total antara data asli dengan data prediksi. Semakin kecil berarti semakin bagus model kita. Selanjutnya kita menghitung koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Untuk menghitung koefisien korelasi, kita menggunakan rumus yang telah tertera, dan selanjutnya kita mensubstitusikan nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya dan menghasilkan nilai 0,97. Untuk menghitung koefisien determinasi, kita mengkuadratkan nilai koefisien korelasi dan memperoleh hasil 0,9409. Dari hasil tersebut terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara variabel, dan 94,09% variasi data dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut. Kemudian, kita hitung kembali data awal pada Excel untuk dibandingkan dengan perhitungan manual, dan didapat diagram bencar serta perhitungan regresi linear dari Excel, dan grafik yang dihitung secara manual menunjukkan hasil yang sama. Data penggunaan kuota internet dari tahun ke-1 hingga tahun ke-4 meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan persamaan regresi penggunaan kuota internet bertambah sekitar 17,16 GB tiap tahun, yang berarti ada pola kenaikan linear dari tahun ke tahun. Kesimpulan, berdasarkan analisis data penggunaan kuota internet dari tahun 2019 hingga 2022 melalui diagram pancar, perhitungan regresi linear di Excel, dan perhitungan manual yang kami kerjakan menunjukkan hasil yang sama, dengan ditemukan adanya hubungan linear yang positif antara tahun dan jumlah penggunaan kuota. Persamaan regresi yang diperoleh kedua perhitungan adalah y-topik sama dengan 17,16x tambah 22,2, yang berarti setiap kenaikan satu tahun disertai dengan peningkatan rata-rata penggunaan kuota sebesar 17,16 GB. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah residu bernilai 0, yang menunjukkan model prediksi ini cukup akurat meskipun nilai hubungan antar variabel tidak ditunjukkan secara langsung. Tren yang terlihat menunjukkan bahwa semakin bertambahnya waktu, kebutuhan kuota internet pun meningkat secara konsisten, mendapatkan adanya hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Dari hasil analisis tadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan kuota internet dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Model regresi linear yang kita pakai cukup akurat karena residunya kecil dan tren datanya konsisten naik. Proyek ini penting untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan internet dari waktu ke waktu. Apalagi sekarang semuanya serba online kan? Oke, segitu dulu dari kelompok F. Terima kasih sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat dan semangat terus belajar statiknya ya. Bye semua.